Sungguh benar apa yang dikatakan Raja Daud, bahwa 1 jam bersama dengan Tuhan jauh lebih baik daripada 1000 jam di tempat lain. Dalam hadirat Tuhan ada kekuatan. Dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan. Dalam hadirat Tuhan ada mukjizat. Dalam hadirat Tuhan bahkan ada jawaban. God is in control. Tuhan memegang kendali. Hampir semua kendaraan yang ada di muka bumi ini punya satu kendali. Baik motor, sepeda, mobil, ataupun kapal laut. Termasuk hidup manusia. Cuman punya satu kendali. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang kita izinkan mengendalikan kehidupan kita? Karena ada 3 individu yang ingin mengendalikan kehidupan kita. Yang pertama adalah iblis. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis selalu mencari kesempatan untuk bisa mengendalikan manusia. Tapi iblis tidak akan pernah bisa mengendalikan manusia kalau kita sebagai manusia tidak memberi kesempatan. Ketika kita buka celah, ketika kita mengizinkan, maka iblis akan masuk dan menguasai kita. Ketika kita mengizinkan dosa, kekhawatiran, rasa takut, kecemasan masuk dalam kehidupan kita, maka iblis berkuasa. Dan firman Tuhan berkata dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 bagian A, iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sifat daripada iblis tidak pernah memberi dengan ketulusan. Kalau kita izinkan dia untuk berkuasa dalam kehidupan kita, yang terjadi yaitu penurunan dan kehancuran. Yang kedua, siapa yang ingin mengendalikan kehidupan kita? Yaitu diri kita sendiri. Sadarilah bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Kita punya keterbatasan dalam pemikiran. Kita punya keterbatasan di dalam kekuatan, kemampuan, waktu, bahkan keuangan. Kita adalah manusia yang coba berusaha untuk ingin menguasai segala-galanya. Tapi kita penuh dengan keterbatasan. Sebagai contoh, ketika Yesus mengajak murid-muridnya pergi ke seberang dengan perahu. Yesus mengajak, Yesus memimpin untuk murid-muridnya bisa pergi bersama-sama Yesus. Namun begitu ada di atas perahu, murid-murid berkata sama Yesus, Yesus, saya ini kan ahlinya soal kelautan, angin. Kami bertahun-tahun hidup di atas danau ini. Kamu kan tukang kayu. Jadi lebih baik kamu istirahat. Izinkan kami yang kendalikan perahu ini. Dan apa yang terjadi? Yesus tinggal tidur. Ini Tuhan luar biasa. Dia tidak pernah paksa. Dia berikan kehendak bebas. Kalau engkau pengen kendalikan hidupmu, silakan kau kendalikan. Dan apa yang terjadi? Badai datang, menghantam perahu murid-murid. Sampai air masuk. Dan perahu mereka mau tenggelam. Para murid-murid berusaha untuk mengendalikan kapal tersebut. Dan mereka akhirnya menyerah. Mereka berseru dan minta tolong, Tuhan, tolong. Kami hampir mau tenggelam. Kenapa kau tinggal tidur saja? Kemudian Yesus berkata, kau mengandalkan kekuatanmu. Dan Yesus berkata kepada gelombang yang bergelora, tenang. Dan danau pun menjadi tenang. Di sini kita bisa melihat bahwa manusia sehebat-hebatnya dalam pendidikan, di dalam karir, di dalam pengaruh, punya banyak keterbatasan. Kalau kita kendalikan kehidupan kita, yang terjadi bukannya sesuatu yang maksimal, tapi justru sebaliknya yang kita dapatkan adalah kegagalan. Karena firman Tuhan berkata dalam Yeremia pasal 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang ketiga, individu yang ingin menguasai kehidupan kita, yaitu Tuhan. Tuhan omnipoten, maha kuasa. Tuhan omniscience, maha tahu. Tuhan omnipresent, maha hadir. Apa yang terjadi kalau Tuhan berkuasa atas hidup kita? Dia yang maha tahu. Dialah Alfa dan Omega. Sebelum kita ada di depan, dia sudah ada di depan kita.
Yang kita perlakukan adalah andalkan Dia. Lakukan bagian kita yang terbaik. Lakukan firman Tuhan. Selebihnya serahkan kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata dalam Yeremia pasal 17 ayat ke-7 dan 8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan mengandalkan kekuatannya. Ia seperti pohon yang ditanam tepi aliran air, yang buahnya selalu tumbuh pada setiap musim kehidupan. Mungkin Anda sudah berkata, Pak, saya sudah jalankan protokol, tapi kok masih kena corona. Serahkan sama Tuhan, jangan cemas. Karena Tuhan punya rencana dalam kehidupanmu. Mungkin saja Tuhan kasih vaksin antibodi yang baik. Mungkin Anda berkata, saya sudah mengendarai sepeda motor hati-hati tapi masih ditabrak. Serahkan sama Tuhan yang memegang kendali kehidupan kita. Saya percaya ada rencana Tuhan yang jauh lebih indah tersedia di depan kita. Mungkin Anda berkata, Pak, saya sudah melakukan tugas saya yang terbaik, tapi kenapa saya masih gagal? Saya percaya Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Pak, saya sudah mengampuni orang, tapi orang itu gak mau mengampuni. Serahkan sama Tuhan. Bagian kita gak usah ngurusin orang. Bagian kita yaitu melakukan firman Tuhan, memberi yang terbaik. Sisanya maka Tuhan akan bekerja untuk mengubah segala kejahatan menjadi kebaikan. Seperti Yusuf, dia menyimpulkan dalam kehidupannya, manusia boleh merekarkan yang jahat, tapi Tuhan mengubahnya menjadi kebaikan. Itu sebabnya hari ini janganlah kita gentar. Dalam Yosua 1 ayat 9, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan jangan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yang kita perlu lakukan, percayakan bahwa Dia bisa mengendalikan dan Dia tetap bisa mengontrol situasi buruk dan badai sekencang apapun.